Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah praktikum modul 5 tentang string. Oke, sebelum kita mulai praktikum, marilah kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, di tugas pendahuluan itu ada 4 soal. Yang pertama yaitu jelaskan string menurut pemahaman kalian. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan konstruktor pada string buffer. Yang ketiga yaitu sebutkan macam-macam metode dan fungsi manipulasi pada string. Yang keempat adalah buatlah satu program sederhana menggunakan metode string. Dari kalian telah mengerjakan tugas pendahuluan ini, pasti kalian sudah membaca tentang modul 5 yaitu string. Untuk tugas pendahuluan bisa dikumpulkan pada sebelum ACC modul 4 dan 5 di minggu depan. Tujuan praktikum kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami penggunaan string pada Java. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami penggunaan string untuk dapat mendukung sejumlah metode dalam pemanipulasian string. Oke, kita langsung ke teori, yaitu pengertian string. String adalah kelas yang menangani deretan karakter. Kelas ini mendukung sejumlah metode yang sangat berguna untuk manipulasi string. Misalnya untuk mengkonversikan setiap huruf kecil menjadi huruf besar ataupun sebaliknya, memperoleh jumlah karakter dan sebagainya. Dan juga semua literal string dalam program Java diterapkan sebagai instan dari kelas string. Kelas string terdapat dalam package java_lang.lang. Yang kedua yaitu operasi atau metode kelas string. Kelas string mempunyai beberapa metode yang digunakan untuk melakukan operasi string. Adapun operasi-operasi yang dapat diterapkan pada string antara lain: membuat dan menganalisasi string, membandingkan string, mengubah case string, mengubah dua string, mencari karakter dan substring, konversi string, dan yang terakhir yaitu format string. Baik, di sini ada tabel yang isinya kelas string memiliki banyak konstruktor, seperti tabel berikut. Pertama yaitu string, konstruktor string, keterangan, menciptakan objek string yang berisi string kosong ataupun jumlah karakter yang bernilai 0. Kedua, string char kurung tutup kurung buka yaitu v, menciptakan objek string yang berisi string yang berasal dari array yang dirujuk oleh v. Ketiga yaitu string kurung buka string v kurung tutup yang berfungsi untuk menciptakan objek string yang isinya sama dengan objek string argumennya. Selanjutnya yaitu string by bytes, mempunyai objek string yang berisi suatu array dari tipe byte menggunakan default carsed. Selanjutnya yaitu ada string byte bytes carsed, yaitu berfungsi membuat objek string yang berisi suatu array dari tipe byte menggunakan aturan carsed tertentu. Selanjutnya yaitu ada string byte in offset in length, yang berfungsi untuk membuat objek string yang berisi subarray dari tipe data byte menggunakan default carsed. Selanjutnya ada string bytes in offset in length carsed. Ini adalah string yang memuat semua jenis string atau memuat semua jenis konstruktor pada string, yang berfungsi membuat objek string yang berisi subarray dari tipe data byte menggunakan sebuah aturan carsed tertentu. Selanjutnya yaitu string byte in offset in length string carsed name. Di sini menggunakan string carsed name yang berfungsi untuk membuat objek string yang berisi yang subarray dari tipe data byte menggunakan sebuah aturan carsed tertentu. Selanjutnya yaitu ada string byte string carsed name yang berfungsi untuk membuat objek string yang berisi suatu array dari tipe byte menggunakan aturan carsed tertentu. Selanjutnya adalah string char value
yang berfungsi membuat objek string yang mempresentasikan dari deretan karakter yang berbentuk array. Selanjutnya ada string char value in offset in count yang berfungsi untuk membuat objek string baru yang berisi array dari sebuah argumen array karakter. Argumen offset adalah indeks karakter dari sebuah subarray. Sedangkan argumen count adalah batasan panjang maksimal dari subarray. Selanjutnya adalah string original, berfungsi untuk menginisialisasi objek string yang baru dengan deretan karakter yang sama dengan nilai argumen string. Yang selanjutnya yaitu string buffer, berfungsi sebagai mengalokasikan objek string baru yang berisi deretan karakter dari argumen buffer string. Selanjutnya yaitu string builder, string builder dan string builder berfungsi sebagai membuat objek string baru yang berisi deretan karakter dari argumen pembuat string. Dari dalam tabel di atas merupakan konstruktor yang terdapat pada string. Oke, selanjutnya yaitu di bawah ini akan ada beberapa contoh penerapan dari operasi-operasi yang dapat diterapkan pada string. Yang pertama yaitu membuat dan menginisialisasi string. Untuk membuat dan menginisialisasi objek string dapat menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama, mendeklarasikan objek string pada deklarasi tipe data primitif. Java mengizinkan bentuk pertama ini dikarenakan pada bahasa pemrograman lain menganggapnya sebagai tipe data. Java mengadopsi bentuk pertama untuk kenyamanan programmer karena terbiasa mendeklarasikan string sebagai tipe data. Pada modul sebelumnya itu kan ada tipe data string kan ya. Untuk bentuk umumnya seperti di bawah ini, yaitu string nama string sama dengan nilai string. Contoh pada penerapannya yaitu string nama. Nama di sini adalah variabel sama dengan Abu Aisyah Az-Zahra. Ini adalah isi dari value tipe data string yang bervariabel nama. Untuk modul yang kedua yaitu membuat objek string dengan operator new. Pada bentuk yang kedua ini, untuk mendeklarasikan string, Anda harus menginstansiasi objek dari kelas string. Sebagaimana menginstansiasi kelas-kelas lain, bentuk kedua ini merupakan murni milik Java. Bentuk umumnya di bawah ini, string nama sama dengan new nilai string. Contoh, string nama sama dengan, di sini terdapat sintaks new yang diikuti dengan nilai string. Nilai stringnya berupa Abu Aisyah Az-Zahra. Oke. Bedanya terdapat di sintaks pada new stringnya. Untuk yang kedua, operasi kedua yaitu mengubah karakter dan substring. Mengubah karakter dari huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya. Perubahan dari huruf besar menjadi huruf kecil disebut karakter change case. Untuk mengubah karakter menjadi karakter kecil, Java menyediakan dua metode yaitu string to lowercase dan string to lowercase lokal. Sedangkan metode untuk mengubah karakter menjadi karakter kapital yaitu string to uppercase lokal. Tapi biasanya yang digunakan itu adalah yang di bagian atas ini. Ini yaitu untuk mengubah karakter menjadi karakter kecil. Java ada string to lowercase. Sedangkan untuk metode mengubah karakter menjadi karakter kapital. Berarti ini mengubah karakter menjadi huruf kecil menggunakan string to lowercase. Sedangkan mengubah karakter menjadi huruf kapital yaitu menggunakan string to uppercase. Ingat-ingat. To uppercase. Selanjutnya yaitu contoh dalam programnya. Pasti diusahakan kalian sambil mempraktekkan langsung pada NetBeans kalian masing-masing. Silakan buka NetBeans kalian masing-masing terlebih dahulu. Dan simak penjelasan berikut.
yaitu ada contoh program. Seperti biasa, kita membuat kelas dengan kelas change case. Oke, pada project praktikum modul 5. Sebelumnya kalian harus membuat project praktikum modul 5 dan selanjutnya kalian bisa membuat kelas yang pertama yaitu kelas change case. Oke. Diikuti seperti biasa ada PSVM yang berisikan string A Nina Nadia Putri, string B pendidikan, string C informatika. Di sini diikuti dengan sistem outprintln yang pertama yaitu mengubah huruf kecil. Jadi variabel A ini kan berisikan Nina dan Putri ini, kita panggil di sini dengan diikuti dengan plus A titik to lowercase. Di sini fungsi dari to lowercase adalah untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil, oke? Diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya yaitu sistem outprintln mengubah huruf besar. Diikuti dengan plus. Ini adalah variabel B dipanggil di sini. Variabel B pada tipe data string yaitu pendidikan. Di sini kita akan mengubah huruf besar. Jadi ini kan huruf kecil, kita ubah menjadi huruf besar dengan to uppercase. Selanjutnya diikuti dengan sistem outprintln mengubah huruf kecil seperti tadi yang string A. Jadi di sini string C dipanggil diikuti dengan to lowercase. Oke. Coba di NetBeans kalian masing-masing. Outputnya seperti ini. Ini tadi kan Nina Nadia Putri. Diubah menjadi huruf kecil semua. Jadi N-nya ini menjadi huruf kecil. Dan seterusnya. Sedangkan yang pendidikan, tadi kan ini diminta menjadi huruf kapital. Jadi menjadi huruf kapital, di informatikanya ini kan besar semua. Diubah menjadi huruf kecil, menjadi seperti ini, informatika. Oke, selanjutnya yaitu operasi menghubungkan dua string. Concatenation adalah menggabungkan dua atau lebih string sehingga menghasilkan string baru yang merupakan gabungan dari string-string tersebut. Untuk menggabungkan string, Java menyediakan metode concat. Concat kurung buka kurung tutup. Bentuk umum dari concat adalah seperti ini. String concat buka kurung string str. Langsung kita ke contoh programnya ya. Kedua, kalian harus membuat kelas concat pada NetBeans kalian. Yang pertama tadi yaitu change case. Yang kedua yaitu kelas concat. Oke, diikuti dengan PSVM. Dan juga ada 3 tipe data. Satu tipe data dengan 3 macam. Oke, string A, string B, string C. String A berisikan syahadat. String B berisikan la ilaha illallah. String C yaitu berisikan ilallah. Oke, diikuti dengan sistem outprintln. Cara menghubungkan. Diikuti dengan plus atau tanda jumlah. Kita akan memanggil yang akan kita hubungkan yaitu string A, yaitu syahadat, titik concat, yaitu B. B itu adalah berisikan la ilaha illallah. Kurung buka dipanggil variabel B, kurung tutup, dan diikuti dengan titik concat untuk menggabungkan lagi string C, illallah. Oke, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Silakan dipraktekkan di NetBeans kalian masing-masing supaya tidak bingung dan silakan dipahami. Langsung ke outputnya. Output yaitu tadi kan kita memanggil string A yaitu syahadat dan kita memanggil juga concat B. Concat B ini string dari B, data B, syahadat, string data B, dan string data C, variabel C. Jadi kita akan menggabungkan ini menjadi syahadat yaitu la ilaha illallah. Untuk selanjutnya yaitu dengan operasi membandingkan string. Untuk membandingkan dua atau lebih string apakah kamu sama atau tidak, kalian dapat menggunakan dua kelas string yaitu kelas method equals
dengan kurung buka kurung tutup. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua string berdasarkan nilai A, S, C, I. Kalau kalian belum tahu nilai A, S, C, I, silakan kalian browsing di HP kalian masing-masing. Dengan bentuk umum yaitu boolean equals object obj, boolean content equals string buffer sb, boolean contents equals char sequence cs, boolean content equals strings str. Contoh yaitu string nama. Nama satu ini adalah variabel sama dengan yang berisikan value pendidikan. String nama dua yaitu informatika. Nama satu equals nama dua. Silakan ini dipraktekkan di NetBeans kalian, string nama ini. Method equals, oke. Terus yang selanjutnya yaitu method compare to, kurung buka, kurung tutup. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua string secara leksikografi. Bentuk umumnya seperti di bawah ini. In compare to strings str, in compare to eigener case string obj. Biasanya yang digunakan itu yang awal ini, in compare to string str. Contoh, string nama ini adalah variabel, perlu diingat, sama dengan Nina Putri. Nama compare to eigener case Nina Putri. Silakan dipraktekkan di NetBeans kalian. Jadi kalian membuat kelas yaitu kelas equals dan kelas compare to. Selanjutnya yaitu mencari substring, operasi mencari substring. String merupakan susunan karakter yang berindeks sehingga membentuk sebuah kata atau kalimat. Indeks ini dimanfaatkan untuk mencari sebuah karakter atau substring dari sebuah string Java. Menyediakan dua cara untuk mencari karakter dan substring yaitu cara maju, forward, dan cara mundur yaitu backward. Metode yang digunakan untuk pencarian dengan cara maju adalah in index of in ch, in index of in ch, in from index, in index of strings str, in index of string str, in from index. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk pencarian dengan cara mundur, yaitu dengan in last index of. Jadi perbedaannya yang maju menggunakan in index of, yang mundur menggunakan in last index of. Oke. Selanjutnya yaitu metode dalam kelas string, memperlihatkan sejumlah metode penting dalam kelas string seperti copy value of char data, copy value of char data in offset in zoom, value of boolean b, value of string double C, concat string S, length, trim, dan lain-lain. Kelas string buffer. Kelas string buffer adalah kelas yang menyimpan string yang konstan. Begitu objek string telah diciptakan, maka string tidak dapat diubah. Pada kondisi tertentu, string buffer berisi suatu deretan karakter, akan tetapi panjang dan isinya yang dapat berubah melalui pemanggilan metode. Prinsip kerja dari string buffer adalah menambahkan dan memasukkan data secara berlebihan supaya menerima beberapa macam jenis data. Proses yang terjadi adalah mengonversi semua jenis data masukkan menjadi string, kemudian menambahkan karakter dalam string it okay dalam buffer. Dalam string it okay dalam buffer.
Metode append digunakan untuk menambahkan karakter sebagai tanda untuk membedakan antar operasi. Jadi, metode append digunakan menambahkan karakter sebagai tanda untuk membedakan antar operasi. Jadi, operasi pertama dan operasi kedua dijeda dengan menggunakan metode append. Oke, selanjutnya dalam kelas ini terdapat 4 constructor yang digunakan dalam seperti berikut, yaitu public string buffer. Digunakan untuk menciptakan string buffer yang kosong dan mempunyai kapasitas default yaitu 16 karakter. Yang kedua, public string buffer in n digunakan untuk menciptakan string buffer dengan n karakter. N ini adalah jumlah karakter. Public string buffer string str digunakan untuk membuat objek buffer string dengan nilai awal sebuah string dan mempunyai kapasitas sebesar panjang nilai awal ditambah 16 karakter. Selanjutnya yaitu public string buffer char square sec digunakan untuk membuat objek buffer string dengan nilai awal berupa array karakter yang mempunyai kapasitas sebesar sepanjang nilai awal ditambah 16 karakter. Oke. Di sini ada metode class string buffer untuk memodifikasi nilai buffer string. Class string buffer mempunyai beberapa metode yang sangat banyak yang berisikan properti string buffer, operasi string buffer, menambahkan data string buffer, memasukkan data string buffer, mencari data string buffer, mengganti data string buffer, menghapus data string buffer, membalik data string buffer, konversi string buffer. Oke, kita langsung ke pelaksanaan praktikum, yaitu coba kalian buat lagi kelas, yaitu kelas modul 1B. Atau kalian membuat kelas latihan 1 pada project praktikum modul 5. Oke, kalian buat publik kelas modul dengan publik kelas latihan 1. SVM yang diikuti seperti ini. Byte data, new byte data. Data 0, 64. Data 1, 65. Data 2, 66. 3, 67, data 4, 68, data 5, 69. Dengan string S1, selamat pagi, string S2, good morning. Ikuti dari kode program ini, praktekkan di NetBeans kalian. Yang akan menghasilkan output S1 selamat pagi, S2 good morning, S3 A, B, C, D, E, S4 B, C, D. Pada program di atas, penyataan seperti string S1 sebenarnya identik dengan string S1 new string selamat pagi, pernyataan string S3 new string data akan membuat string yang tersusun atas karakter-karakter yang nilainya sama seperti elemen-elemen pada array data, maka S3 berisi string A, B, C, D adalah karakter A, 64, A, 65, dan seterusnya. Oke, pernyataan string S4 new string data 23. Angka 3 menyatakan jumlah karakter yang menyusun string dan angka 2 menyatakan karakter pertama pada string. Hasil diambil pada indeks kedua array. Dipahami untuk latihan yang pertama. Yang latihan kedua yaitu buatlah dan terapkanlah program di bawah ini dalam pelaksanaan praktikum dalam tampilkan outputnya. Jadi ini kalian membuat kelas latihan 2 dengan mempraktekkan program ini dalam NetBeans kalian. Jadi nanti kalian setelah menginputkan data ini pada NetBeans kalian bisa menyimpulkan di dalam hasil dan analisa nanti. Apa kegunaan dari length, substring, index of, char, add, concat, start with, and with, replace, content, is empty. Untuk latihan selanjutnya, latihan ketiga, kalian membuat latihan ketiga yaitu
Buatlah untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar dan sebaliknya juga menghitung jumlah karakter. Di sini ada public static fragment seperti biasa, berarti kalian membuat kelas latihan 3. Oke, inputkan copy codingan ini ke dalam NetBeans kalian. Itu lowercase gunanya tadi adalah untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil. Untuk to uppercase mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Dengan trim yaitu memanggil data tes itu. Ini adalah mengambil data ya, mengambil data dari di atas. Terus fungsi dari stdlength ini adalah menghitung jumlah karakter. Jadi jumlah karakternya itu ada 20. Kita akan coba hitung ya. Ini kita hitung jumlah karakter dari tes 1, 2, 3 ini adalah 20. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi spasi ini juga tetap dihitung. Oke. Selanjutnya kalian membuat kelas latihan 4, yaitu menggunakan string buffer sbuff new string buffer prodi pendidikan informatika. Ini terapkan di NetBeans kalian masing-masing dengan membuat kelas latihan 4. Sbuff insert 6 pendidikan sistem output hasil dengan metode sbuff to string. Dengan hasil prodi pendidikan informatika kok bisa? Jadi di sini kan kita memasukkan string buffernya yaitu prodi pendidikan informatika dengan sub insert yaitu menambahkan pendidikan ini di dalam karakter ke-6. Ini adalah di dalam karakter ke-6. Kita tambahkan karakter pendidikan. Berarti di sini kan ada prodi. Prodi ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasinya juga dihitung. Berarti setelah 6 karakter itu bisa ditambahkan karakter pendidikan dan diikuti dengan spasi informatika. Kita akan lihat outputnya. Prodi ditambahkan 6 karakter, ditambahkan karakter pendidikan di dalam 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setelah spasi itu akan ditambahkan secara otomatis dengan memanggil tadi 6 karakter pendidikan. Itu dengan informatika. Baik, untuk tugasnya ini ada 1 ya, cuma ada 1. Kalian bisa mengerjakannya. Praktekkan ini, kerjakan di dalam NetBeans kalian. Seperti biasa, tugas yang dilampirkan ada copy codingan, screenshot program, screenshot output, oke? Tambahkan program tersebut dengan modifikasi nilai variabel nilai isi sebagai berikut. Jadi isinya itu kalian pertama membuat selamat belajar, yang kedua isi selamat belajar Java, yang ketiga isi selamat belajar kelas 1B, yang keempat selamat belajar pemrograman dasar Java kelas 1B. Ini nanti kapasitasnya bisa berubah sesuai dengan isi yang kalian inputkan. Oke? Jadi di sini kalian membuat inputan keyboard. Jangan lupa untuk modul 5 ini seperti biasa kalian harus mengerjakan lapres yang sesuai dengan sistematika dari
atau format dari laporan praktikum. Jadi ada 4 latihan. Yang pertama ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4 dan diikuti dengan tugas modul 5. Untuk absensi kalian bisa ketikkan NIM underscore nama kalian di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di SS, nanti saya akan buatkan Google Form dan isi identitas kalian serta kirimkan hasil bukti setelah menyimak dengan screenshotan kalian tadi, yaitu komen NIM 3 digit NIM nama seperti 1110 underscore nama, seperti itu. Untuk pertemuan minggu depan yaitu agendanya ACC modul 4 dan modul 5. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Sekian dari praktikum modul 5 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.